A. Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Nama aslinya adalah Abdul Rauf Al-Fansuri yang lahir di kota Singkil. Beliau adalah orang pertama kali yang mengembangkan tarakat Satariyah di Indonesia. Sekitar tahun 1640, beliau berangkat ke tanah Arab untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman. Abdul Rauf As-Singkili pernah bermukim di Mekah dan di Madinah. Ia mempelajari tarakat Satariyah dari gurunya yang bernama Ahmad Kusasi dan Ibrahim Al-Qurani. Kemudian, Abdul Rauf As-Singkili pernah menjadi mufti kerajaan Aceh ketika diperintah oleh Sultanah Safiatuddin Tazul Alam. Abdul Rauf As-Singkili memiliki sekitar 21 karya dalam bentuk kitab-kitab tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf. Beberapa karyanya lain sebagai berikut. A. Kitab tafsir yang berjudul Turjuman Al-Mustafid atau terjemah pemberi faedah, yakni merupakan kitab tafsir pertama yang dihasilkan di Indonesia. B. Umdat Al-Mutsazin, yaitu karya terpenting yang ditulis oleh Abdul Rauf As-Singkili. Buku ini terdiri dari 7 bab yang memuat tentang zikir, sifat Allah dan Rasulnya, serta asal-usul ajaran mistik. Pada pembahasan di bab terakhir, beliau menceritakan tentang riwayat hidupnya dan gurunya. C. Mir'at At-Tullab fi Tasil Mafirah Ahkam Asy-Syafi'iyah li A. Malik Al-Wahhab, atau mencerminkan bagi panutan ilmu fikih untuk memudahkan mengenai segala hukum syariat. Kitab ini memuat berbagai masalah madhab Syafi'i yang merupakan paduan bagi para qadhi. Abdul Rauf As-Singkili meninggal di Aceh. Beliau dikenal dengan sebutan Tengku Syiah Kuala. Sebagai penghargaan masyarakat Aceh kepada perjuangan beliau, maka namanya dijadikan nama perguruan tinggi di Aceh, yaitu Universitas Syiah Kuala. Kampus ini didirikan pada tahun 1961 di Banda Aceh. 2. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir di Lauk Gebang, Martapura, Kalimantan Selatan pada tahun 1710. Beliau lahir dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Setelah wafat, beliau dikenal dengan sebutan Datu Kalampayan karena dimakamkan di desa Kalampayan. Ketika masih kanak-kanak, beliau diadopsi oleh Sultan Tahilullah untuk dididik secara tuntas. Bahkan beliau dikirim ke Mekah dan Madinah untuk belajar di sana selama kurang lebih 30 tahun. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, beliau dinikahkan dengan seorang putri yang bernama Bajut sebagai sarana untuk mengikat perasaan dengan keluarga di tanah air. Di antara gurunya yang sangat berpengaruh adalah Syekh Athayullah yang pernah memberikan izin kepada Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk mengajar dan memberi fatwa di Masjidil Haram. Selama belajar di Tanah Suci, ia berteman dengan para ulama, di antaranya sebagai berikut. 2. Syekh Abdus Samad Al-Palimbani. B. Abdul Wahab Bugis dari Makassar yang kemudian menjadi menantunya. Syekh Abdul Rahman Masri dari Jakarta. Langkah pertama yang dilakukan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sekembalinya dari belajar di Tanah Suci adalah membina kader-kader ulama. Ia meminta kepada Sultan Tamjidillah sebidang tanah untuk dijadikan sebagai pusat pendidikan di tempat itu. Dibangun rumah tinggal, ruang belajar, perpustakaan, serta asrama bagi para santri. Berkat perjuangan keras beliau dengan dibantu menantunya, akhirnya pusat pendidikan tersebut ramai dikunjungi para santri dari berbagai daerah. Tempat tersebut hingga saat ini dikenal dengan nama Kampung Dalam Pagar, sebab para santri yang belajar dilarang meninggalkan tempat tersebut tanpa izin. Muhammad Arsyad Al-Banjari juga aktif menulis buku, di antaranya karyanya yang terbesar adalah kitab yang berjudul Sabilul Muhtadin, Jalan Orang yang Mendapat Petunjuk. Karena keilmuan beliau yang luar biasa, Muhammad Arsyad Al-Banjari mendapat julukan Matahari Agama dari Banjar.